Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple past tense? Yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau, ditandai oleh waktu dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Contohnya, saya pergi ke Bali 5 tahun yang lalu. Nah, ketika saya menyatakan saya pergi ke Bali 5 tahun yang lalu, di sini menunjukkan aktivitas saya di masa lampau, yaitu pergi ke Bali. Kapan waktunya? Karena simple past tense berarti ditandai oleh waktu, yaitu waktunya 5 tahun yang lalu. Dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Artinya, sekarang saya sudah tidak ada di Bali. Baik teman-teman, di dalam simple past tense, karena kita akan membahas tentang verbal, yaitu kata kerja berupa makan, tidur, bermain, mengemudi, dan lain-lain. Di sini ada regular verb dan irregular verb. Regular verb yaitu kata kerja yang beraturan. Nah, biasanya setelah verb 1, dia hanya ditambahkan ed-nya saja atau d-nya saja. Contohnya, dari advice menjadi advised, verb 3-nya advised. Close, maka verb 2-nya adalah closed dan verb 3-nya adalah closed. Sedangkan irregular verb yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Yang tadinya verb 1-nya buy, dia akan berubah menjadi bought. Dan verb 3-nya juga bought. Yang tadinya verb 1-nya eat, nah verb 2-nya akan berubah menjadi ate. Dan verb 3-nya menjadi eaten. Nah, untuk menggunakan simple past tense, apabila teman-teman ingin menggunakan kalimat positif, maka teman-teman cukup menggunakan verb 2. Contohnya, saya makan sebuah apel 2 tahun yang lalu. Berarti, kita gunakan verb 2, yaitu karena eat, ate, eaten artinya makan, berarti kita gunakan verb 2, yaitu ate. I ate an apple 2 years ago. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan kalimat negatif, maka tidak kita gunakan verb 2, tapi kita gunakan verb 1. Contohnya, saya tidak makan apel 2 tahun yang lalu. Berarti kita gunakan verb 1 dengan catatan kita tambahkan did. I did not eat an apple 2 years ago. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, maka sama, kita gunakan verb 1-nya juga. Dengan catatan ditambahkan did-nya dulu. Did I eat an apple 2 years ago? Pokoknya kalau ingin membuat kalimat positif, teman-teman cukup tambahkan verb 2. Sedangkan untuk kalimat interrogatif dan negatif, teman-teman cukup tambahkan verb 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membuat kalimat positif di dalam simple past tense. Apabila teman-teman ingin membuat kalimat positif di dalam simple past tense, di sini sudah ada subjek plus verb 2 plus objek atau tanpa objek pun tidak apa-apa, dan di sini ada time signal atau penanda waktunya. Contohnya 12 tahun yang lalu, yesterday atau kemarin, 7 minggu yang lalu, dan lain-lain. Contohnya, I ate an apple 2 years ago. Subjeknya adalah I, verb 2-nya adalah ate, objeknya adalah apple. Dan time signalnya atau penanda waktunya adalah 2 years ago. Saya makan sebuah apel 2 tahun yang lalu. Artinya ketika kita menggunakan verb 2, itu menunjukkan tentang kejadian di masa lalu atau di masa lampau. Nah, contoh yang kedua,
Sukiman played football yesterday. Subjeknya atau pelakunya adalah Sukiman. Verb 2-nya adalah played. Yang tadinya play, verb 1-nya berubah ke verb 2-nya played. Objeknya adalah football. Dan time signal atau penanda waktunya adalah yesterday. Nah, contoh yang ketiga. They went to Fak Fak in 1791. Subjeknya adalah they, verb 2-nya adalah when, yang tadinya verb 1-nya go berubah menjadi when. Dan to Fak Fak ke Fak Fak pada tahun 1791. Pokoknya, apabila teman-teman ingin membuat kalimat positif di dalam simple past tense, jangan lupa subjek dan verb 2-nya. Setelah itu kita akan sambung ke kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif di dalam simple past tense, di sini sudah ada subjek plus did plus not plus verb 1 plus objek atau tanpa objek pun tidak apa-apa, dan ada time signal atau penanda waktu. Contohnya, they did not study English 1 year ago. Subjeknya adalah they. Kita tambahkan did not. Verb 1-nya adalah study dan objeknya adalah English. Sedangkan time signal atau penanda waktunya adalah 1 year ago. Mereka tidak belajar bahasa Inggris 1 tahun yang lalu. Nah, did not boleh kita singkat menjadi didn't. They didn't study English 1 year ago. Sedangkan untuk contoh yang kedua, Maya did not stay in Jakarta in 2009. Maya tidak tinggal di Jakarta pada tahun 2009. Subjeknya atau pelakunya adalah Maya, kita tambahkan did not. Nah, verb 1-nya adalah stay di Jakarta pada tahun 2009. Nah, did not-nya boleh kita singkat menjadi didn't. Maya didn't stay in Jakarta in 2009. Untuk contoh yang ketiga, she did not meet Baim last week. Subjeknya atau pelakunya adalah she, kita tambahkan did not, atau boleh disingkat menjadi didn't. She didn't. Verb 1-nya adalah meet, objeknya adalah Baim, dan time signal atau penanda waktunya adalah last week. Pokoknya teman-teman, kalau ingin kita gunakan simple past tense dalam membuat kalimat negatif, biasanya setelah subjek ada did not, dan jangan lupa verb 1, bukannya verb 2. Kalau verb 2 adalah positif, sedangkan verb 1 adalah negatif apabila sebelumnya ada did not atau didn't. Untuk membuat kalimat pertanyaan di dalam simple past tense, di sini sudah ada did plus subjek plus verb 1 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa, dan jangan lupa tanda tanya. Nah, contohnya, did you eat an apple yesterday? Apakah kamu makan apel kemarin? Nah, kita tambahkan did, setelah itu subjek, subjeknya adalah you, verb 1-nya adalah eat, dan objeknya adalah apple, dan time signal atau penanda waktunya adalah yesterday, dan jangan lupa tanda tanya. Contoh yang kedua, did Fatima wash my car 2 hours ago? Nah, kita tambahkan did di sini. Setelah itu subjeknya adalah Fatima dan verb 1-nya adalah wash, sedangkan objeknya adalah car. 2 jam yang lalu adalah time signal atau penanda waktunya. Apakah Fatima mencuci mobil saya 2 jam yang lalu? Untuk contoh yang ketiga,
Did you send your email last week? Nah, kita tambahkan did di sini. Subjeknya atau pelakunya adalah you. Verb satunya adalah send. Objeknya adalah email. Dan last week-nya adalah sebagai time signal atau penanda waktu. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan tanda tanya di sini. Pokoknya kalau untuk membuat pertanyaan di dalam simple past tense yang kita khususkan untuk verbal, teman-teman jangan lupa setelah ditambahkan subjek, setelah itu verb 1, bukannya verb 2. Ingat, kalau verb 2 khusus untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, kita gunakan verb 1 dengan catatan ada did-nya. Kalau pertanyaan, did-nya kita awali. Apabila kita ingin membuat pertanyaan menggunakan kata tanya siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain-lain di dalam simple past tense, di sini sudah ada rumus dan contohnya. Nah, apabila teman-teman ingin menanyakan tentang subjek atau pelaku, di sini sudah ada question word berupa who plus verb 2 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya, who bought this car? Nah, question word-nya berupa who, verb 2-nya berupa bought, objeknya adalah car, dan jangan lupa tanda tanya. Siapa yang membeli mobil ini? Sedangkan apabila kita ingin membuat pertanyaan di manakah, kapankah, kenapa, dan lain-lain, di sini sudah ada question word plus did plus subjek atau pelaku plus verb 1 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa, dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya adalah where did you go last week? Question word-nya berupa where, dan jangan lupa kita tambahkan did. Subjeknya adalah you, verb satunya adalah go, time signalnya adalah last week, dan jangan lupa tanda tanya. Kemana kamu pergi minggu kemarin? Untuk contoh yang kedua, when did she meet her boyfriend? Question word-nya berupa when, kita tambahkan did, kita tambahkan subjeknya berupa she, verb satunya adalah meet, objeknya adalah boyfriend, dan jangan lupa tanda tanya. Kapan dia bertemu pacarnya? Dan jangan lupa tanda tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.